Shalom God Lovers, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia, kekuatan kita. Sebab izinkanlah campur
Shalom God Lovers, jumpa kembali di hari yang luar biasa ini dalam program kita Words from Heaven. Di seri kedua tentang membangun disiplin rohani, hari ini saya ingin berfokus untuk membahas satu disiplin yang penting sebagai orang percaya yang harus kita miliki, yaitu disiplin berpuasa. Banyak orang Kristen tidak melakukan hal ini, karena ini tidak umum. Biasanya berpuasa hanya para pekerja atau bahkan pendeta yang disuruh berpuasa. Jemaat tidak dilibatkan atau bahkan banyak jemaat yang tidak mengerti tentang puasa. Tapi apakah Alkitab mengatakan bahwa puasa itu ada? Iya, puasa itu ada di dalam Alkitab. Dari perjanjian lama, Daniel berpuasa 21 hari. Dia berpuasa pantang dari sedap-sedapan. Esther berpuasa total 3 hari, tidak makan dan tidak minum. Daud berpuasa 7 hari, tidak makan, tidak minum. Elia berpuasa 40 hari. Musa berpuasa 40 hari. Bangsa Niniwi berpuasa untuk pertobatan mereka, tanpa makan, tanpa minum. Dan Yesus sendiri berpuasa. Nah, hari ini God Lovers, kita akan belajar firman Tuhan dari Yesaya 58. Dikatakan begini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak burumu. Jadi Tuhan mau ketika engkau berpuasa, engkau punya fokus yang baik tentang puasa itu. Jangan puasa agamawi. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi jangan sampai kita lakukan puasa hanya ritual saja, tetapi suara kita tidak didengar di sorga. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. God Lovers yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar di sini bahwa ternyata orang Israel satu waktu mereka sudah melakukan puasa, tapi puasa mereka justru tidak didengar oleh Tuhan. Nah, padahal Tuhan mau puasa itu benar di hadapan Tuhan. Ayat 9 dikatakan pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Jadi pada waktu puasamu benar, motivasinya benar, dedikasimu benar akan puasa itu, maka waktu engkau berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Jadi ketika Tuhan berkata, ini aku, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepadamu, maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, apabila engkau tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari. Kita semua di sini belajar bahwa kita perlu menguasai diri kita, dan ketika kita berpuasa itu bentuk penyangkalan diri kita. God Lovers, dengarkan baik. Berpuasa bukan untuk kita memaksakan kehendak kita supaya Allah melakukan apa yang kita mau, tidak. Tetapi supaya kita selaras. Karena Alkitab tadi yang kita baca, teksnya dikatakan bahwa berpuasa supaya kita membuka belenggu-belenggu orang-orang yang diikat, supaya kita tolong mereka. Pada hakikatnya manusia itu egois dengan dirinya, sehingga dia tidak peduli dengan orang lain. Tapi dengan berpuasa engkau sadar bahwa engkau perlu menolong orang lain. Dengan berpuasa engkau membuka kantong makananmu supaya orang lain bisa dapatkan makanan. Itulah yang diminta Tuhan supaya kita membangun itu sebagai disiplin.
Ada puasa yang sifatnya tahunan, tapi ada puasa yang sifatnya rutin dan weekly. Saya sendiri berpuasa setiap hari Jumat, bukan supaya saya kelihatan lebih rohani, bukan. Supaya doa saya lebih dijawab oleh Tuhan, bukan. Tapi berpuasa adalah supaya saya bisa selaras dengan Tuhan, agar saya tahu apa yang Dia mau untuk hidup saya sebagai hamba Tuhan, supaya saya selaras, supaya yang saya kerjakan itu bukan program, bukan hal-hal yang sifatnya agamawi, tapi saya connect dengan sorga, agar apa yang Dia mau itu yang saya lakukan di dalam hidup saya. God lovers, supaya kita benar-benar kita bisa paham tentang hal-hal berpuasa, mari latih diri kita. Latih diri kita. Banyak orang berkata, Pak, saya nggak bisa berpuasa. Tapi dengarkan, orang-orang yang berpuasa telah bersaksi dengan luar biasa bahwa kadang sakit mah justru disembuhkan ketika engkau berpuasa. Tapi ingat, puasanya harus benar. Bukan puasa untuk memaksakan apa yang kau mau. Tuhan proof apa yang kau mau. Memang pada akhirnya engkau dapatkan jawaban dari Tuhan, karena puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kehendaknya terjadi. Dan kadang secara otomatis kehendak Tuhan itu adalah pertolongan mujizat buat hidup kita. Tetapi jangan kejar itu dulu, karena berpuasa adalah kita menyangkali daging kita supaya kuasa ilahi Tuhan bekerja lewat hidup kita, agar orang lain bisa ditolong, bisa diberkati lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang kedua ini. Di dalam kami membangun disiplin rohani, kami belajar untuk berdisiplin dalam berpuasa. Mungkin God lovers ada yang belum pernah berpuasa, tapi mendengarkan renungan ini dan ingin memutuskan untuk berpuasa, berdoa dan berpuasa. Roh Kudus-Mu berikan kekuatan. Roh Kudus-Mu berikan pertolongan supaya hal-hal terbaik bisa dikerjakan, agar kami bisa membangun disiplin rohani dan membangun disiplin rohani agar sungguh-sungguh manusia batinnya kami semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Kami menyetel diri kami selaras dengan kehendak dan rencana Allah. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami percaya, hamba percaya renungan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan mendatangkan mujizat berkat, akan mengerjakan sesuai dengan apa yang dimasukkan firman ini, sehingga jemaat Tuhan, God lovers, mereka boleh dibangun, dikuatkan, dan boleh berjalan sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God lovers, jika Anda diberkati, silakan bagikan renungan ini kepada rekan-rekan, keluarga, kerabat, saudara, dimanapun mereka berada lewat sosial mediamu. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya ketika ada renungan, ini akan secara otomatis mengingatkan saudara untuk bisa mengikuti program-program Diaspora TV. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.